Ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang buta hukum. Jadi masyarakat kita itu masih dan kita semua mudah-mudahan juga yang sakit cepat diberikan kesehatan, pulih kembali negatif, sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita semua yang sehat selalu diberikan sehat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita bisa mudah-mudahan bisa berkah dan manfaat untuk dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting dalam acara kursus paralegal yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus Jakarta bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga LBH Polisi Kebenaran sebagai mitra dalam kegiatan ini. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, untuk materi pada pagi hari ini adalah tentang advokasi dan bantuan hukum. Para peserta kursus sudah menerima semua ya, sudah menerima modul dan PowerPoint-nya. Sudah Pak. Sudah ya, sudah. Ya nanti tolong itu dibaca untuk modulnya dan PowerPoint yang sudah kami sampaikan, itu insya Allah sangat bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan fakultas yang lainnya juga, karena itu berkaitan dengan advokasi, dengan bantuan hukum yang insya Allah itu suatu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk diterapkan di dalam masyarakat kita. Nah, untuk kebetulan dalam acara ini saya akan menyampaikan khusus bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Kita pahami Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ini adalah undang-undang tentang bantuan hukum. Jadi terkait dengan hal tersebut, bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam Konvenen Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, hak politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di dalam pasal 16 dan pasal 26 menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Ya, sedangkan dalam pasal 14 ayat 3 ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu pertama kepentingan keadilan, yang dua tidak mampu dalam membayar advokat. Kemudian di dalam negara kita, negara Republik Indonesia, itu di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Karena amanat konstitusi seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa negara kita negara hukum, harus melindungi setiap individu, harus melindungi hak-hak asasi manusia, maka disinilah kemudian negara melahirkan Undang-Undang Nomor 16
2011 tentang bantuan hukum. Pihak yang terakreditasi, terutama yang sudah terakreditasi sejak tahun 2013, karena kita memahami betul bagaimana pelaksanaan program bantuan hukum ini, salah satu yang menjadi catatan kita adalah mengenai anggaran bantuan hukum. Karena dari tahun 2013 sampai sekarang, dengan jumlah OBH yang semakin bertambah, akan tetapi anggarannya tidak bertambah secara signifikan. Di mana pada tahun 2013, mungkin nanti bisa dilihat atau dicek oleh adik-adik mahasiswa, di 2013 itu anggaran kita dan bantuan hukum sekitar 48 miliar dengan jumlah OBH 310 OBH seluruh Indonesia. Kemudian di 2000 tahun anggaran berikutnya sampai dengan terakhir, kenaikannya tidak signifikan karena sekarang saja baru sekitar, kalau tidak salah sekitar 57 atau 58 dengan jumlah OBH yang naik secara signifikan dari 310 ke 524. Ini menjadi salah satu catatan dan juga permasalahan. Karena apa? Anggaran ini sangat penting untuk menambah, jadi untuk pelaksanaan program bantuan hukum memang betul kualitas kita kejar. Jadi kualitas di dalam pemberian bantuan hukum memang harus maksimal mungkin, harus baik. Akan tetapi kuantitasnya juga jangan berkurang atau jangan jangan kenaikan, jangan biasa-biasa saja. Artinya tidak ada penambahan. Nah, idealnya ini harus ada penambahan. Penambahan pun penambahan yang signifikan. Ya, jadi jumlah orang penerima bantuan hukum ini harus semakin banyak, penambahan harus semakin banyak karena jumlah orang miskin di Indonesia juga masih banyak. Kemudian anggarannya juga memadai. Jadi baik kuantitas maupun kualitas itu harus sejalan. Kemudian yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Yang terakhir, asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Next. Kemudian apa sih tujuan bantuan hukum itu apa? Yang pertama, untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam rangka mendapatkan atau untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum. Perlu kita ketahui, sebelum undang-undang ini lahir jauh-jauh hari, aktivis-aktivis organisasi bantuan hukum atau aktivis lembaga bantuan hukum itu, baik itu YLBHI, BBHI, dan kemudian LBH Apik dan sebagainya yang sudah kita kenal, sudah cukup lama memberikan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum ini. Jadi seringkali masyarakat kita itu kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi ekonomi. Jadi pemahaman masyarakat kita itu bahwa untuk mendapatkan pembelaan dari seorang advokat itu memerlukan uang yang besar. Padahal mereka secara ekonomi tidak mampu, mereka miskin. Nah, lalu bagaimana kalau terjadi seperti ini? Apakah akan dibiarkan hak-hak masyarakat yang memerlukan bantuan hukum ini, yang memerlukan advokasi, yang memerlukan perlindungan hukum? Nah, disinilah mereka punya hak-hak konstitusional. Sehingga setiap warga masyarakat, siapapun dia, mempunyai persamaan di dalam hukum.
Ya, jadi mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan sampai hukum itu hanya melindungi. Pada saat dahulu itu sering dikenal bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, sulit sekali untuk mendapatkan pembelaan dalam permasalahan-permasalahan hukum. Nah, disinilah negara hadir. Ya. Kemudian yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi sebaran wilayah negara kita yang sangat luas, kita pahami Indonesia mungkin untuk di Pulau Jawa itu masih terjangkau, sekalipun juga ada beberapa wilayah yang berada di daerah terpencil. Kalau di Indonesia Timur, perlu adik-adik mahasiswa ketahui, saya kemarin baru saja komunikasi dengan rekan organisasi bantuan hukum yang berada di Papua. Di sana ternyata satu provinsi hanya ada 2 organisasi bantuan hukum. Dan dalam perkara tata usaha negara. Dari dalam perkara pidana apa saja? Ya semua ruang lingkup perkara yang masuk dalam perkara pidana. Demikian juga perkara perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang kedua, kegiatan besar di dalam pemberian bantuan hukum ada dalam ruang lingkupnya adalah kegiatan non litigasi. Di kegiatan non litigasi itu ada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi hukum, investigasi, mediasi, penelitian hukum, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan. Jadi di dalam kegiatan baik litigasi maupun non litigasi ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat kita atau para penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Di kantor-kantor organisasi bantuan hukum, di sana membuka konsultasi hukum gratis. Ini sangat besar manfaat dan fungsinya, karena masyarakat kita itu mereka kalau mau datang ke advokat seperti tadi yang disampaikan, itu belum datang itu sudah khawatir atau takut dulu. Jadi biayanya berapa, padahal mereka tidak mampu. Awalnya tidak ada biaya, jangan-jangan di seterusnya ada biaya. Nah, yang seperti ini harus bisa diatasi. Sehingga dengan adanya pemberi bantuan hukum yang diantaranya melakukan kegiatan non litigasi tentang konsultasi hukum, jadi banyak masyarakat kita yang datang ataupun yang bisa melalui secara online. Gitu. Jadi organisasi bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang akreditasi A hanya naik sedikit, hanya 2. Jadi hanya 2 yang akreditasi A nya 2. Alhamdulillah Baprise Kebenaran mendapatkan akreditasi A kembali. Kemudian di tahun 2019-2021 yang sekarang kita jalani itu ada 524 organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia. Itu meningkat, jadi naik. Jadi jumlah pemberi bantuan hukum semakin setiap periode itu mengalami kenaikan. Namun demikian di 2019-2021 yang akreditasi A juga malah turun dari 12 menjadi 9, dan alhamdulillah Baprise termasuk akreditasi A. Jadi masuk di dalam akreditasi A. Jadi alhamdulillah jadi kita termasuk pemberi bantuan hukum yang 3 kali berturut-turut itu mendapatkan akreditasi A dari Menteri Hukum dan HAM. Di sini disebutkan lembaga pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak hanya LBH, tapi juga organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dari organisasi, contohnya
ada LBH NU, LBH Nahdlatul Ulama. Itu juga saya lihat ada beberapa LBH NU yang mendapatkan akreditasi. Kemudian di Muhammadiyah ada LBH Aisyah. Itu juga ada beberapa yang mendapatkan akreditasi. Kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi mungkin perguruan tingginya para peserta ini yang notabene banyak juga atau mayoritas dari Fakultas Hukum, saya yakin juga ada yang masuk di dalam OBH yang terakreditasi. Jadi pemberi bantuan hukum terdiri dari LBH dan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ini di dalamnya ada LBH dari NU, LBH dari Muhammadiyah, itu. Kemudian dari LK, kalau di sana namanya berbeda-beda, mungkin ada yang LKBH, ada yang LBH, dan termasuk juga perguruan tinggi. Next. Kemudian objeknya, jadi tadi subjeknya, kemudian objeknya. Siapa yang menjadi penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum adalah orang atau setiap orang atau kelompok orang miskin. Jadi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Jadi setiap orang atau kelompok orang miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Next. Asas-asas bantuan hukum yang pertama adalah tentang terkait dengan keadilan, pertama keadilan. Kemudian persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang dimaksud keadilan dalam asas bantuan hukum adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Kemudian yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Kemudian yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Kemudian asas efisiensi. Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Perlu kami sampaikan kepada para peserta kursus, dari tahun 2013 ini yang menjadi salah satu catatan kita adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi dalam konteks bantuan hukum ini ada subjek yang pertama pemberi, kemudian penerima. Jadi apa yang diberikan oleh pemberi adalah sebuah jasa hukum. Kemudian di sini syaratnya harus diberikan secara cuma-cuma. Next. Kemudian yang kedua tentang pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Jadi kita pahami adik-adik mahasiswa bahwa di tahun 2013 kita mulai ada organisasi bantuan hukum sebagai amanah Undang-Undang Nomor 16 2011. Itu adalah sejak adanya Undang-Undang 16 2011 kita mulai ada akreditasi verifikasi itu tahun 2013. Di mana tahun 2013 negara kita memiliki
310 organisasi bantuan hukum. Jadi kita memiliki 310 organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah masyarakat Indonesia dengan penduduknya lebih dari 200 juta, dengan luas wilayah yang begitu luas, 34 provinsi, sehingga masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang. Jadi dalam hal ini saya mengingat kembali pada saat para organisasi bantuan hukum pertama kali melakukan Rakernas, rapat kerja nasional itu di Jakarta pada tahun 2013, kalau tidak salah bulan Juni. Pada saat itu disampaikan oleh salah satu lembaga donatur atau lembaga dari pihak dari pendana dari luar negeri yang mendanai anggaran bantuan hukum ini, disampaikan bahwa kalau di Indonesia itu dengan jumlah masyarakat yang banyak, kemudian sebaran wilayah yang luas, itu idealnya itu memiliki 3.000 organisasi bantuan hukum. Idealnya memiliki 3.000 organisasi bantuan hukum. Jadi kalau untuk sekarang atau di tahun 2013 sampai dengan sekarang, di mana 2013 baru ada 310 organisasi bantuan hukum. Waktu itu yang akreditasi A itu hanya 10 OBH di Indonesia, termasuk alhamdulillah LBH Berisik Kebenaran dengan akreditasi A. Kemudian yang lain, yang B itu sedikit, adik-adik mahasiswa bisa dilihat di dalam pengumuman OBH tahun 2013. Kemudian mayoritas atau paling banyak itu adalah C. Kemudian di tahun 2016, jadi akreditasi itu setiap 3 tahun sekali. Jadi periode akreditasi itu 2013 sampai 2016, kemudian 2016 sampai 18, 19 sampai 2001. Putusan pengadilan itu, yaitu yang saya sampaikan, gara-gara dia orang miskin, maka putusannya itu tinggi. Kalau orang yang mampu, putusannya itu rendah. Kenapa? Saya yakin para mahasiswa peserta kursus ini sering mendengar informasi, mendengar berita, apalagi sekarang di eranya medsos, ya banyak hal-hal seperti itu ditemukan di masyarakat kita. Nah, dengan adanya bantuan hukum yang dalam hal ini di negara hadir melalui pemberi bantuan hukum itu dengan tujuan agar jangan sampai adanya ketimpangan, sehingga setiap putusan itu harus memenuhi rasa keadilan. Ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang buta hukum. Jadi masyarakat kita itu masih banyak yang belum mengetahui tentang hukum. Baik sekarang kan eranya medsos, akan tetapi juga banyak masyarakat kita yang belum atau gaptek yang tidak bisa mengakses medsos, sehingga mereka banyak yang belum paham masalah hukum. Ya, kegiatan-kegiatan contohnya LBH Berisik Kebenaran melakukan penyuluhan hukum di pedesaan-pedesaan. Di sana banyak masyarakat kita yang belum memahami. Contohnya tentang apa? Ya, tentang undang-undang perkawinan, tentang narkoba, bahaya narkoba, ancaman narkoba, kemudian tentang perlindungan anak, kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ini menjadi sangat penting, harus sampai kepada masyarakat. Jadi pesan di dalam undang-undang tentang misalkan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang perkawinan, ini harus sampai kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat mengerti tentang hukum ini atau undang-undang yang mengaturnya, maka diharapkan masyarakat itu kita bisa, yang pertama masyarakat memahami dan mengetahui tentang
hukum, yang kedua bisa meminimalisir angka-angka kejahatan.